Jadi upload diri gitu lah. Ini ya, upload diri. Suaranya masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah alhamdulillah walhamdulillah la syarika lah la ilaha illallah Allahumma bika sayna wa bika ya wa bika namut wa ilaika al-masir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tamutunna illa wa antum Allahumma wa rizqan wa amalan mutaqabbalan Rabbana zidna ilma warzuqna fahma Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, pengelola Kutab Al-Fatih Kediri,
para ayah, para bunda, wali santri, Kutab Al-Fatih Kediri, dimanapun panjenengan berada. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini, hari ini, masih diberikan banyak sekali nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat iman kepada Allah, masih meyakini Allah lah yang mengatur kita, Allah lah Rabb kita, Allah lah ilah bagi kita. Ini sebuah nikmat yang sangat mahal. Kita juga masih mendapatkan nikmat berupa kitabullah Al-Quran di tangan kita. Ini juga nikmat yang sangat mahal. Bapak Ibu sekalian, kita juga masih mendapatkan nikmat Allah menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Ini juga nikmat yang tak terhingga nilainya. Ya. Masih meyakini adanya hari akhir. Ini juga nikmat Allah yang sangat besar, sangat agung bagi kita semuanya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita nikmat-nikmat yang mulia ini. Di samping nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, terus kita Bapak Ibu hafizakumullah mengisi hari-hari kita dengan amal soleh untuk bekal kita menuju rumah sejati kita. Ya, kita masih terus mengumpulkan sedikit demi sedikit amal soleh untuk menuju kampung sejati kita, ya, tempat mudik kita yang sebenarnya, yaitu kampung akhirat. Bapak Ibu hafizakumullah, nikmat-nikmat tadi, ya, alhamdulillah masih Allah berikan kepada kita di zaman atau di masa di mana banyak manusia lupa dari akhirat, ya, di mana manusia sibuk dengan dunia, menganggap bahwa dunia ini adalah tempat terakhir bagi mereka, menganggap dunia ini adalah peristirahatan, tempat kenikmatan bagi mereka. Tidak, ya. Alhamdulillah Allah masih memberikan kita keimanan bahwa dunia ini adalah mazro'ah, dunia ini adalah tempat kita menanam saja, ya. Bahwa kampung sejati kita, wa innal akhirah wa innad daral akhirah lahiyal hayawan. Sesungguhnya kampung akhirat itu adalah sebenar-benar tempat kehidupan bagi kita. Bapak Ibu hafizakumullah, tentu di awal kajian kita pagi ini kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah menerima seluruh amal soleh kita yang telah lampau, ya, wabil khusus amal-amal soleh kita di bulan Ramadan kemarin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal soleh kita, amal soleh panjenengan semua Bapak Ibu, ya, taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Semoga Allah menerima amal soleh kita, amal soleh panjenengan, ya. Kemudian juga kita mari berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga muslimin segera diangkat, ya, dari muslimin ini segera diangkat oleh Allah wabah penyakit, sehingga bisa beramal, beraktivitas dengan nyaman, beraktivitas dengan mudah. Bapak Ibu hafizakumullah, sebagai muqaddimah terakhir di sesi kajian ini, saya mengajak panjenengan yang hadir, para pengelola, para pengurus, ya, dan juga Bapak Ibu, Ayah Bunda di rumah masing-masing untuk terus mempertahankan, ya, amal soleh yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan, ya. Mari kita pertahankan semaksimal mungkin. Kita pertahankan di bulan Syawal ini, di bulan berikutnya, dan di bulan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk terus menapaki hari demi hari
pekan demi pekan sampai nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga tetap dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hafizakumullah, kajian Riyadhus Shalihin yang kita laksanakan hari ini melanjutkan kajian Riyadhus Shalihin di bulan Sya'ban kemarin ya, yang sempat kita liburkan selama Ramadan. Kita sudah masuk di pembahasan babus sabr ya, bab tentang sabar. Bab sebelumnya yaitu babun niyah dan babut taubah. Ya, kita sudah menyelesaikan babun niyah dan babut taubah. Kita sudah masuk di babus sabr, bab tentang sabar. Bapak Ibu hafizakumullah, untuk merefresh mengulang ya materi bab niat dan bab taubat ya. Sebelum nanti kita masuk di bab sabar ya, bahwa di dalam Islam ini niat itu sangat penting. Ya. Niat itu sangat penting. Karena dia sangat mempengaruhi sah atau tidaknya sebuah amal seorang muslim. Ya. Dia juga akan mempengaruhi sempurna atau tidaknya amal seorang muslim. Ya. Dan sudah kita bahas di pembahasan sebelumnya ya, bahwa menjadi seorang suami, menjadi seorang istri itu adalah sebuah ibadah di hadapan Allah ya. Karena menikah itu adalah syariat ya. Kalau panjenengan yang sudah menikah 10 tahun dan sekarang menjadi seorang suami atau menjadi seorang istri sudah 10 tahun menyandang gelar, maka selama 10 tahun ini kita sudah beribadah kepada Allah. Ya. Dan ini yang mungkin rasa ini yang mungkin selama ini tidak kita nikmati ya. Menjadi seorang kepala rumah tangga, menjadi seorang pasangan hidup, seorang istri, ini sebuah ibadah Bapak Ibu ya. Ya. Karena laki-laki menikah itu perintah Nabi SAW, juga perintah di dalam Al-Quran. Maka ketika kita melaksanakannya, itu ibadah. Dan konsekuensi dari akad nikah yang dulu sudah kita laksanakan dengan pasangan kita itu merubah status kita yang sebelumnya sendiri, sekarang menjadi bersuami atau beristri. Maka status sebagai suami, status sebagai istri, itu adalah konsekuensi dari ibadah kita yang berupa pernikahan. Nah, untuk mengokohkan kembali status kita, ibadah kita dalam pernikahan ini, mari kita terus kokohkan niat. Ya. Seorang suami yang mengokohkan diri, niatnya sebagai seorang suami, seorang istri mengokohkan kembali, ya, memperbarui, mentajdid niatnya sebagai seorang istri. Nah, Ustaz, terus bagaimana cara kita mengokohkan niat sebagai suami? Ya. Bapak Ibu hafizakumullah, sebelum saya menyampaikan kenapa penting kita merefresh niat sebagai seorang suami, seorang istri ini, Bapak Ibu, ya, karena tugas menjadi seorang suami, ya, kewajiban seorang istri itu banyak. Ya. Kemarin saya merangkum ya, kewajiban seorang istri itu saya rangkum dalam 4 kata. Ya. Yang pertama qawwamah, yang kedua mu'asyarah bil ma'ruf, yang ketiga nafqah, yang keempat al-wiqayah anin nar atau wiqayah minan nar. Jadi seorang suami, bapak-bapak, itu tugasnya satu qawwamah. Qawwamah nanti kalau dipecah ini ada 4. Kata Imam Ibnu Katsir, qawwamah ada 4.
Nah ini kalau niatnya nggak kuat, ini berat sekali 4 makna qawamah ini. Ro'isuha, menjadi kepala, jadi pemimpin. Kabiruha, menjadi pembesar. Kemudian al-hakim alaiha, menjadi hakim. Yang keempat, al-mu'addibu alaiha idza a'wajaj, ya, menjadi pendidik. Jadi bapak-bapak, untuk poin qawamah saja kita harus belajar 4 ilmu. Ilmu sebagai pemimpin, ilmu sebagai pembesar, ilmu sebagai guru atau pendidik, dan ilmu sebagai seorang hakim. Loh ini kalau niat menjadi seorang suami nggak kuat, belajar 4 ilmu ini, Masya Allah. Ini baru kewajiban pertama seorang suami. Ya. Yang kedua, ini singkat saja. Mu'asyarah bil ma'ruf. Mu'asyarah bil ma'ruf, para ulama menyebutkan bil aqwal wa bihasanil af'al. Ini juga nggak kalah beratnya. Berinteraksi, berhidup, berumah tangga, bil aqwal, dengan kata-kata yang thayyib. Wa bihasanil af'al, dan dengan perbuatan yang hasan, yang baik pula. Itu kalau nggak niat, itu juga berat. Yang ketiga, tugas suami, ini secara singkat saja, an-nafqah. Ya, memberikan nafkah. Bit-ta'am, wal sakan, wal libas, wad-dawa, ya. Baik pakaian, makanan, tempat tinggal, obat-obatan. Nah ini lagi-lagi kalau nggak ada niat kokoh memenuhi tugas di poin nafkah ini juga. Baru yang keempat, yaitu tugas seorang suami al-wiqayah, menjaga aninar, dari neraka, menjaga istri panjenengan dari neraka. Lagi-lagi Bapak Ibu, hafizakumullah, wabil khusus para suami, para ayah, tugas nomor 4 ini juga nggak kalah sulit dibanding tugas-tugas sebelumnya. Beda dengan tugas di kantor, ya, mungkin antara jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Ya. Atau kalau panjenengan bertani, ya, panjenengan beternak, berdagang, buka toko, ya, nelayan atau guru, sopir, jam tugasnya mungkin ya terbatas itu. Ya. Tapi kalau wiqayah aninar, ya, yang itu ada di surat At-Tahrim yang sudah sering kita kaji, itu 24 jam. Ya. Ya. Itu kalau di jam, kalau di menit, ya, 1 jam ada 60 menit kali 24. Setiap menit kita harus menjaga istri dan anak-anak kita dari nerakanya Allah Ta'ala. Loh ini kalau niat nggak kuat, itu bisa bobol di salah 1 jamnya itu. Jadi Bapak Ibu, hafizakumullah, mari terus minta pertolongan kepada Allah agar yang para ayah, para suami diberi kekuatan oleh Allah menjadi suami yang benar, yang kokoh. Ya. Kalau dalam berislam kita ada perintah ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fisilmi kafah, maka sebagai suami, karena konteksnya ini ibadah, juga menjadi kita menjadi suami yang kafah. Ya. Suami yang melaksanakan minimal 4 poin kewajiban syar'i tadi. Kewajiban qawamah, kewajiban mu'asyarah bil ma'ruf, kewajiban nafkah, dan kewajiban wiqayah. Ustaz, untuk poin nafkah, oke, siap saya. Untuk poin qawamah sedang saya belajar. Untuk poin mu'asyarah bil ma'ruf, alhamdulillah. Tapi untuk menjaga di neraka ini nggak bisa dulu. Dari 4 kewajiban ini sekurangnya, ya. Ini para ulama merinci, ya. Saya lihat di contohnya di
kitab Al-Wajiz, ya, fikih Al-Wajiz itu para ulama merinci, ya. Ada sampai 10 kewajiban, ya, kalau diperinci. Ya. Jadi contoh tadi dalam poin qawamah ada 4, ya. Di poin muasyarah ada poin 2, sudah 6. Kemudian di poin ada wiqayah aninar, ya. Jadi kalau dipreteli, Masya Allah. Tentu semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kekuatan dan kemudian untuk mempelajari ilmunya, ya. Karena di setiap item tadi ada ilmunya. Dan banyak dari kita, termasuk saya, masih dalam proses belajar itu semua, ya. Dalam proses qawamah, ya, dalam proses menjadi kepala, ya. Sering kita para suami itu lempar tanggung jawab. Harusnya kita sebagai kepala, harusnya sebagai kita pemberi keputusan. Kadang-kadang karena urusan kerja, urusan capek, urusan macam-macam, kita serahkan qawamah ini kepada istri kita. Ya. Kapan kita kesini? Tanya umikmu sana. Tanya umikmu. Secara tidak sadar kita sudah melepas qawamah kita berikan kepada istri kita. Ya. Kalau umikmu oke, abi oke. Nah, itu hilang sedikit qawamah dari kita di mata anak-anak kita. Ya. Kadang-kadang kita lebih sibuk dengan gadget atau urusan bisnis kita, sehingga qawamah di dalam keluarga kita dalam tanda kutip kita telantarkan. Padahal itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. SK, ya, surat keputusan kita menjadi kepala rumah tangga sebagai qawwam itu bukan dari bos kita, ya, bukan dari juragan mandor kita, bukan, tapi langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kok berani-beraninya, ya, kita melempar amanah tersebut, ya. Ini baru poin qawamah, ya. Yang sering, Masya Allah, ya, poin dari Al-Hakim tadi, ya, pemberi keputusan, ya. Ayo bapak-bapak, ambil kembali itu qawamah dari istri kita. Jika mungkin selama ini para suami secara tidak sadar, secara lalai sudah membuang dan melempar kepada istri. Sebagai kepala, sebagai pemimpin, kemudian sebagai hakim, membuat keputusan, ya, dan sebagai muadib, ya, pemberi pendidik yang mengajari adab. Jadi para suami, bapak-bapak, hafizakumullah, wali santri Kitab Al-Fatih Kediri, dimanapun panjenengan berada, para ayah yang ditugasi oleh Allah mengajari adab kepada istri, wabil khusus, dan keluarganya secara umum. Monggo kita belajar adab yang baik untuk kemudian kita ajarkan adab itu kepada istri. Nah, ini sudah kita perinci, ya. Ini betul niat Bapak Ibu, hafizakumullah. Contoh sederhana, dan ini contoh aplikasi praktis dalam kehidupan rumah tangga kita. Bangun pagi. Kalau mengacu kepada konsep ini, qawwamatur rijal ini, maka yang kemudian membangunkan istri kemudian sholat malam, itu tugasnya ayah. Makanya di dalam hadis seputar bangun tidur ini, Rasulullah menyebutkan suami dulu. Rahimallahu imra'an qama minal lail, ya, yang bangun di tengah malam dan membangunkan istrinya. Jadi para ayah, kalau panjenengan ingin, monggo nanti bisa diruntut, ya. Tapi tugas pertama kita setelah bangun tidur, ya,
itu adalah membangunkan keluarga. Otomatis bangunnya jangan telat. Ya. Bangunnya harus lebih dahulu daripada istri. Ya. Karena Rasul mengajarkan seperti itu. Masih ingat hadis yang kemarin kita kaji saat Lailatul Qadar yang dicontohkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sepertiga Ramadan akhir, 10 hari terakhir Ramadan, beliau mengencangkan ikat pinggang, ya, menghidupkan malam hari, kemudian Aiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya. Laki-laki ini para ayah ini. Nah, kembali ke tema niat. Bapak Ibu hafizakumullah, wabil khusus para suami, tugas berat dari Allah Ta'ala ini perlu terus kita perbaiki niat. Terus kita perbaiki niat. Ya. Tentu disambung dengan doa, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, tolonglah aku, ya, untuk senantiasa berzikir kepadamu, ya, bersyukur kepadamu, dan beribadah dengan baik. Karena kita menjadi suami ini ibadah kepada Allah. Ya. Jadi jangan sampai ada pemahaman ibadah itu ya ritual itu saja. Sedangkan bantu lipat-lipat baju itu bukan ibadah. Enggak. Pemahaman kita harus komprehensif, ya. Bahwa khidmah di rumah, ya, rewang-rewang, bantu-bantu, bersih-bersih rumah, nyapu rumah, jadi jangan sampai itu dianggap bukan ibadah. Itu ibadah, ya. Bukankah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika di rumah aktivitasnya apa? Ditanya para ummahatul mukminin, ditanya apa sih aktivitas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau di rumah? Ya, membantu keluarganya, Baru kalau sudah ada panggilan azan, beliau segera pergi ke masjid, seakan-akan kita dilupakan. Ya. Nah, ini perlu niat, bapak-bapak, ya. Bapak-bapak wali santri perlu niat kuat. Menjadi seorang suami itu perlu niat ternyata. Jadi bukan hanya saat akad nikahnya aja perlu niat. Saya mau nikah nih. Ya, itu betul niat. Tapi dalam ba'da nikah, ba'da akad nikah itu terus diperbarui niatnya. Ya. Apalagi di Kitab Al-Fatihah ada tugas BBO, ya. Itu sebenarnya untuk memudahkan kita, mengingat bahwa niat kita sebagai suami, niat kita sebagai istri. Dan yang tidak kalah berat, ya, wiqaya anin nar, menjaga diri dan keluarga dari neraka. Ini juga laki-laki butuh niat yang kuat. Karena bagi saya ini tidak hanya hitungan jam, bahkan bukan hanya hitungan menit, hitungan detik. Keluarga kita harus kita jaga dari neraka. Setiap detik keluarga kita harus kita jaga dari neraka. Ya. Mulai bangun tidur sampai tidur lagi, anak kita harus kita jaga. Jangan sampai di setiap perjalanan satuan waktu tadi ada dari istri kita atau anak kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kan? Ya. Bapak-bapak mau, ya. Istrinya 1 detik saja buka aurat di hadapan orang. Enggak ada yang mau, kan? 1 detik. Enggak ada yang mau. Karena itu maksiat. Ya. Pun begitu pula dengan maksiat-maksiat yang lain. Jadi bapak-bapak, para suami, menjadi seorang suami itu ibadah 24 jam. Menjadi seorang suami, saya lagi, itu ibadah 24 jam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus perbarui niat, terus minta tolong kepada Allah agar bisa melaksanakan amanah sebagai seorang suami laki-laki 24 jam. Ya. Baik, itu seorang suami sudah, ya. Sekarang gantian seorang istri sekarang. Bapak-bapak silakan merenung dulu. Saya sekarang berbicara kepada para istri, kepada para ibu-ibu yang ada di rumah. Ibu-ibu, panjenengan sudah menikah 10 tahun, 15 tahun, 5 tahun,
macam-macam nggih. Sama sebagai para suami tadi. Panjenengan menikah dulu itu ibadah kepada Allah. Maka sekarang panjenengan sebagai seorang istri pun itu juga menyandung status sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya nanti melepas status dari istri, minta cerai, itu juga tanpa alasan syar'i itu dosa besar kan? Ya. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan wanita yang minta cerai kepada suaminya tanpa sebab syar'i yang benar itu tidak diizinkan bau surga. Ini menunjukkan menjadi seorang istri itu betapa mulianya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang sangat agung. Ya. Nah, kembali kepada tema niat. Ini masih tema niat dulu. Lagi-lagi juga perlu niat yang kuat menjadi seorang istri. Sebagaimana beratnya tugas seorang suami, tadi yang saya jelaskan di awal, tugas menjadi seorang istri tidak kalah berat. Dan inilah keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada di antara kita, enak ya menjadi seorang laki-laki, menjadi suami, gini, tidak. Seorang suami tugasnya berat, tadi sudah saya sebutkan. Juga jangan sampai ada seorang mengatakan, enak ya menjadi orang perempuan, menjadi istri, tugasnya enggak. Allah itu adil. Allah itu adil. Innallaha la yuzlimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah enggak pernah zalim. Sebesar biji zarah pun enggak. Maka tugas berat suami itu seimbang dengan tugas beratnya sebagai seorang istri. Ya. Ada sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha atau zawjaha qila laha udkhulin nar udkhulil jannah min ayyi babin syi'ti." Masuklah kalian ya. Jika seorang muslimah itu sudah sholat 5 waktu, kemudian berpuasa Ramadan, kemudian menjaga kehormatan dirinya, ya, ini termasuk menutup aurat, termasuk menjaga seluruh anggota tubuhnya dari zina, kemudian mentaati suaminya, qila laha, maka dikatakan kepada seorang istri tersebut, seorang wanita tersebut, qila laha udkhulil jannah, silakan kalian wahai istri masuk ke surga min ayyi babin syi'ti, dari pintu manapun yang engkau mau. Para suami mengatakan, enak banget Ustaz ya, seorang istri itu kan cuma puasa, sholat, puasa, jaga kehormatan, mentaati suami, cuma 4. Istri suami tadi juga 4 kan? Istri juga kewajibannya 4. Tapi ibu-ibu juga merasakan, ya Allah Ustaz, memang cuma 4, tapi beratnya luar biasa. Ya. Dalam konteks sebagai rumah tangga, panjenengan, para istri, para ibu, ya, dimanapun panjenengan berada, pertama menjaga kehormatan. Ini para ulama merinci banget ini. Ya, menjaga kehormatan ini memang di dalam teks hadisnya wahafizat farjah, menjaga farj, kemaluan. Tapi biasanya para ulama menjelaskan ini khusus, tapi juga bisa dimaknai secara umum tanpa meninggalkan makna khususnya. Makna umumnya semua yang terkait dengan istri itu kehormatan. Bukankah seorang istri kalau kita yang riba di tengah masyarakat, ya, kakek nonggo ya kalau bisa Jawa itu banyak berbicara, banyak komen di grup, banyak update di medsos, itu kan berkurang kehormatannya kan. orang, nah itu nggak gampang ternyata.
Ya. Mohon maaf ibu-ibu, mohon maaf sekali lagi. Saya pernah pagi-pagi itu sama anak-anak naik motor keliling kampung gitu. Sering saya temui ada perkumpulan ibu-ibu itu di teras rumah. Ya. Enggak tahu ngapain, ya. Ngerumpi apa, tema apa yang dibahas saya juga nggak tahu. Itu saya muter sini, ya radius setengah kilo, saya menemukan 3 majelis ibu-ibu di teras. Wallahu alam temanya apa, saya cuma ingin menyampaikan kepada hati-hati nak. Hati-hati dengan perkumpulan-perkumpulan seperti itu. Ya. Mungkin masak sudah selesai, kora-kora sudah selesai, nyetrika sudah, ngapain ya, nonggo aja benak ya. Ya. Ini mungkin beliau belum mengenal diskusi online ya, jadi diskusinya offline ya, di teras-teras rumah ya, membicarakan tema yang lagi viral di kampungnya. Nah itu ghibah, hati-hati ibu-ibu ya. Loh ini luar biasa juga berat ini. Dan jauh lebih aib, lebih besar dosanya jika tema yang dibahas adalah tema tentang suaminya. Jika yang dibahas temanya adalah tema tentang suaminya. Wih, bojoku mambengi mulini bengi mbak, ya. Suamiku tadi malam pulang larut malam. Oh sudah, semua tentang suaminya dibuka di forum seminar di teras rumah itu. Nah, istri yang membuka aib. Nah, ibu-ibu yang lain menimpali dengan alhamdulillah bojoku ini dan seterusnya. Awalnya membahas yang baik-baik, lama-lama dan seterusnya. Ya. Apa sih ghibah itu Bapak Ibu hafizakumullah? Zikruka akhaka maka nafsihi. Ya. Engkau menyebutkan sesuatu pada diri saudaramu yang memang betul-betul ada. Yang sekiranya jika diceritakan suami nggak suka. Ya. Betul-betul ada. Suami panjenengan nggak suka pedas misalkan. Wah sudah, tema nggak suka sambal ini dibahas di forum ngobrol tadi. Loh ini bisa jadi aib. Apalagi yang lain-lain. Ini wahafidhut farjah. Menjaga kehormatan. Secara umum. Apalagi menjaga kemaluan. Nah, yang juga tidak kalah berat, dan wallahu a'lam mungkin ini ibu-ibu mungkin bisa merasakan ini yang paling berat, mentaati suami. Ini tugas paling berat ya. Betul, sholat 5 waktu itu berat, puasa Ramadan itu berat, menjaga kehormatan juga berat, tapi mentaati suami juga berat. Mentaati dalam seluruh, saya sebutkan ini, seluruh perintah suami. Kecualinya saya terakhirkan. Yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Lagi-lagi ibu-ibu, ini perlu niat kuat panjenengan untuk melaksanakan poin ini. Ya. Pernah saya singgung, Allah alam apakah di majelis ini, termasuk selera warna. Sesuatu yang mubah ya. Misalkan ibu-ibu sukanya itu warna hijau. Baju-baju warna hijau. Kan adem itu ya. Lah bapak, suami, jenengan suka warna biru. Loh itu loh, kalau suami minta ganti seluruh jilbab, seluruh baju ganti warna biru. Itu loh ibu-ibu, panjenengan harus ganti baju warna, ganti warna. Ini yang masalah yang mubah loh. Ini masalah yang mubah. Saya belum bicara masalah sunnah, apalagi yang wajib. Saya pernah sebutkan juga masalah menu makanan. Itu mubah kan, ya? Pecel, lodeh, kare, jangan bening, itu kan boleh-boleh saja. Ya. Tapi kalau suami bilang besok pagi tolong masak jangan asam. Loh itu loh, yang awalnya mubah ibu-ibu itu jadi wajib. Kalau yang bilang itu suami. Maka para bunda hafizakumullah, kenapa tema niat itu luar biasa? Karena kalau nggak ada niat kuat,
Mungkin jenengan Iya, jangan bening mana. jangan bening mana. Kemarin kan sudah jangan bening, sekarang bisa bening, nggak bosen tak? Kalau suami sudah merenggut, hati-hati, itu sudah kemaksiatan. Bukan, ini berat ini bagi para istri. Menjaga agar suami tetap ridho. Ya. Baik, saya cukupkan. Para istri, para bunda, hafizakumullah, sebagaimana tadi suami, itu juga dituntut dalam Islam ini menjadi suami yang 100%. Udkhulu fi silmi kafah kan? Maka para istri pun demikian. Dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi istri yang juga 100%. Makanya segala hal yang menghalangi panjenengan menjadi istri 100% itu harus dikomunikasikan dengan suami. Contoh yang paling praktis adalah masalah kerja. Karena kalau panjenengan para istri bekerja, wabil khusus yang kerja di luar rumah, pasti ada sekian haknya suami yang tidak terlaksana, yang tidak bisa terpenuhi. Apalagi kalau sistem karyawan, berangkat pagi, pulang sore. Maka di jam itu ada hak-hak suami yang tidak bisa terlaksana, tidak bisa tertunaikan. Maka kenapa istri harus wajib minta ridho dan restu suami? Ya, seorang ibu, seorang istri harus minta ketika mau kerja. Loh Ustaz, kalau saya kerjanya itu ketika masih gadis, belum menikah, maka harus minta izin suami. Ayah atau suamiku, kan dulu waktu saya masih bujang, saya sudah kerja nih. Sekarang saya sudah menjadi seorang istri, istrimu, apakah engkau meridhoi, engkau merestui, engkau mengizinkan aku melanjutkan pekerjaanku? Kalau suami bilang, istriku, alhamdulillah saya sudah kecukupan rezeki, tolong jangan dilanjutkan. Maka ibu-ibu bekerja, dalam konteks ini panjenengan nggak boleh. Wajib resign kalau bahasa kita ya. Maka para istri, ayo yang aktif berkomunikasi dengan suami. Ya, wabil khusus di bulan Syawal ini ya, karena harus meningkat kita dari bulan-bulan sebelumnya. Adakah perintahmu yang belum aku turuti? Suamiku, adakah permintaanmu yang belum aku taati? Adakah sesuatu yang belum membuat engkau ridho kepadaku? Nah ini para istri harus tahu itu. Karena itulah celah, ya, celah maksiat kita di hadapan Allah. Ya. Kalau para suami tadi kan ada 4 celahnya juga di situ, celah maksiat. Celah nanti kita dihisab dan diazab oleh Allah juga di sini. Kalau sholat, puasa, insya Allah saya nggak meragukan ya para ayah, para suami di Wali Santri Kitab Al-Fatih Kediri. Tapi yang tugas ke rumah tanggaan ini sangat besar potensi kita untuk bermaksiat, tidak melaksanakan. Ya. Jadi kalau suami ada 4 tadi, kalau istri juga kurang lebih itu. Ya. Jadi wallahu alam, jangan-jangan nanti kita disiksa di nerakanya Allah itu bukan karena sholat kita yang lalai atau jadi karena masalah rumah tangga kita. Tugas kita sebagai suami ternyata ada yang belum kita laksanakan dan kita belum minta maaf kepada istri. Dan tugas kita sebagai panjenengan sebagai istri yang belum terlaksana dan juga belum taubat. Nah, maka setelah pembahasan niat, temanya adalah taubat. Okay. Betul nggih? Di Riyadhus Shalihin setelah tema niat, temanya tentang taubat. Baik. Saya cukupkan review tentang niat. Saya sekarang lanjut tema tentang taubat. Bapak Ibu hafizakumullah, para suami, para istri, Wali Santri Kitab Al-Fatih Kediri yang dirahmati oleh Allah. Kita paham ya. Sempurna menjadi seorang suami
jauh dari sempurna dari seorang istri. Maka di dalam Islam ada syariat namanya taubat. Saya belum membicarakan sebagai sahabat lagi. Ya. Tugas menjadi seorang ayah dari anak-anak kita juga luar biasa. Tugas menjadi seorang ibu dari anak-anak kita juga luar biasa. Tidak kalah dengan tugas sebagai suami, tugas sebagai istri. Berat. Sungguh berat. Maka perlu niat yang kuat. Ya. Nah, saya cukupkan biar tidak berlama-lama. Taubat. Maka para ayah, para bunda, para suami, para istri, mari kita perbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sering-sering meminta maaf kepada pasangan kita. Ya. Karena menjadi suami, menjadi istri, menjadi ayah, menjadi ibu, itu konteksnya bukan hakullah. Apa? Termasuk hukuk adami. Hak Adam. Jadi kalau para ayah, para suami, panjenengan tadi punya sekurang-kurangnya 4 kewajiban. Kalau dari kewajiban-kewajiban ini ada yang tidak terlaksana, panjenengan tidak cukup istighfar kepada Allah. Tapi harus minta maaf kepada istri dan minta keridhoannya. Ya. Poin qawamah yang ada 4 tadi, menjadi pemimpin, menjadi pembesar, menjadi hakim, menjadi pendidik. Misalkan ini belum bisa terlaksana, tidak cukup kita istighfar 100 kali setiap hari kepada Allah, tidak cukup. Tapi harus minta maaf kepada istri. Loh Ustaz, ini Idul Fitrinya kan sudah selesai. Berarti tahun depan dong minta maafnya, enggak. Minta maaf itu enggak nunggu tahunan, nggih, para suami, para ayah. Minta maaf kepada istri, karena masih banyak tugas-tugas kita sebagai suami yang belum mereka dapatkan haknya, itu enggak nunggu 1 Syawal, malam lebaran atau malam takbiran, tidak. Secepat kita sadar ada tugas kita belum selesai hari itu, minta maaf. Ini kan yang di surat Ali Imran itu. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah. Mereka segera ingat Allah. Ya. Jadi mungkin yang paling sederhana ya, yang paling agak mudah kita amalkan ya harian. Jadi jika hari ini kita merasa ada tugas kita sebagai suami belum terlaksana, ada tugas qawamah, tugas kita nafkah, ada tugas kita muasyarah bil ma'ruf, ada tugas wiqayah anin nar, ada yang tidak terlaksana dari 4 poin ini, ya kita minta maaf secepatnya. Khawatir umur kita nggak tahu kan? Ya. Nah, sama para istri juga sama. Dalam konteks panjenengan sebagai istri, jika dari ke 4 poin tadi, kurang-kurangnya ya, tugas panjenengan sebagai istri, ada yang belum terlaksana di hari itu, maka sangat tepat kalau kita minta maaf kepada suami. Mohon maaf suamiku, hari ini ada beberapa hal kewajibanku yang belum bisa aku laksanakan. Minta maaf. Ini yang kemarin kita bahas, penjelasan Imam Nawawi di dalam bab taubat ya, ada di Riyadhus Shalihin. Syarat-syarat taubat itu kan satu, berlepas diri dari kesalahan tersebut, kemudian nadam, menyesal, ya. Kemudian beramal soleh, itu kan kemarin. Plus tugas berikutnya, jika ini terkait dengan nadam, minta kehalalan. Ya ini teori ya, tapi mari kita minta tolong kepada Allah. Semoga dimudahkan. Belum tidur hari ini. Sampean dan keluarga dari neraka. Ini contoh lafaz perminta maafan suami.
Istri mungkin juga bisa minta maaf juga, mungkin ada hari ini ada sesuatu yang belum aku laksanakan, ya, perintahmu yang belum aku laksanakan. Saya taubat. Ya. Baik. Sudah cukupkan. Sekarang kita masuk ke tema sabar, tema inti kita. Ya. Bapak Ibu, hafizakumullah. Saya masih ingat betul definisi sabar sudah saya tuliskan waktu itu di papan tulis. Ya. Masih ingat ya? Masih ingat Ibu-Ibu? Ya. Saya ambil temanya dari kitab Bahjatun Nadhirin, ya, syarahnya Riyadhus Shalihin, yang ditulis oleh Syekh Salim bin Id Al-Hilali. Saya terjemahkan aja. As-sabru huwa, sabar adalah satu, karena nanti biar gampang jenengan mencernanya. Habsun nafsi ala ta'atillah. Menahan diri agar senantiasa terus dalam ketaatan kepada Allah. Menahan diri atau menjaga diri, boleh, untuk senantiasa terus dalam kondisi taat kepada Allah, bil muhafadzati 'alaiha dawaman. Dengan terus menjaganya, merawatnya secara kontinu. Wa ri'ayatiha ikhlasan, dan dengan meriayahnya, meriayah keikhlasannya, ya. Mungkin jenengan punya terjemah yang lebih nyaman, mengkondisikan diri untuk terus-menerus taat kepada Allah dan untuk terus-menerus menjaga keikhlasan. Ustaz, memang menjadi seorang suami atau menjadi seorang istri ada tidak ikhlas, sangat mungkin. Ya. Sangat mungkin capek menjadi suami, sangat mungkin capek menjadi istri, sangat mungkin jenuh menjadi seorang ayah, sebagaimana mungkin pernah jenuh menjadi seorang ibu. Ya. Mengkondisikan diri terus taat, langgeng dalam menjalankan tugas sebagai seorang ayah, tugas seorang istri, tugas seorang ayah dan tugas seorang bunda, itu sabar. Ya. Contoh misalkan, ada di antara ibu-ibu misalkan dulu berjilbabnya itu perintah suami. Ya, berjilbabnya itu karena perintah suami. Ya, alhamdulillah sudah berjilbab itu baik. Tapi kan definisi ikhlas kan bukan itu, ya. Ya. Untuk Allah Subhanahu wa taala ini menjaga terus berlatih. Itu kan juga, itu sabar. Ya. Jadi ibu-ibu pagi-pagi sudah nyetel kompor, ya, masak air, menanak nasi misalkan, membuat lauk, ya tiap hari masak kora-kora misalkan seperti itu kan perlu kesabaran, itu kan perlu kontinuitas, itu namanya sabar. Ya. Mohon maaf, saya lanjutkan dulu ya, biar nggak terpotong definisinya. Saya ulangi, habsun nafsi ala ta'atillahi bil muhafadzati 'alaiha dawaman wa ri'ayati ikhlasan wa tahsiniha ilman. Ya, dengan terus membaguskan ilmunya. Ya. Ilmu menjadi seorang suami, ilmu menjadi seorang istri, ilmu menjadi seorang ayah, ilmu menjadi seorang bunda, itu kan perlu ditingkatkan terus ilmunya. Nah itu sabar. Ini definisi sabar yang pertama, ada 3 definisi ya. Ini definisinya panjang, 1 rangkai, tapi saya potong jadi 3. Terus menerus sabar dalam ketaatan menjadi seorang suami,
terus-menerus belajar ikhlas menjadi seorang suami, terus-menerus menambah ilmu. Yang pertama dalam konteks rumah tangga. Kan tadi bapak-bapak, para suami sudah saya jelaskan di awal kewajiban suami Secara global. Apa tadi? Qawwamah. Nomor 2 apa? Muasyarah bil ma'ruf. 3. Nafkah. 4. Apa tadi? Wiqayah. Ini kan semuanya perlu ilmu. Tadi saya sebutkan. Qawwamah. Poin qawwamah. Tadi rinciannya apa? Ra'isuha, pemimpin. Kabiruha, pembesar. Al-hakim alaiha, menjadi hakim, pembuat kebijakan, penentu keputusan. Wal mu'adib alaiha, pendidik. Ini kan semuanya punya ilmu, perlu ilmu. Nah, bapak-bapak belajar ilmunya qawwamah itu bagian dari sabar. Yang sering disebutkan oleh para ulama, as-sabru ala ta'atillah, sabar untuk taat kepada Allah. Kalau dalam konteks individu, ya sabar melaksanakan sholat, sabar melaksanakan puasa, sabar membaca Al-Quran, sabar dalam infak, ini dalam taat kepada Allah. Tapi dalam konteks suami istri, sabar kita adalah sabar tetap melaksanakan tugas-tugas kita sebagai suami. Ya. Kalau panjenengan yang karyawan yang harus berangkat pagi pulang sore, ya itu sabar, itu ibadah. Kalau panjenengan yang petani, ya berangkat pagi nyangklong arit, nyangklong pacul, itu bentuk dari sabar. Karena itu adalah bil muhafadzati 'alaiha dawaman tadi. Karena kalau nggak macul, nggak ngarit, nggak ke sawah, dan nanti rezeki kita nah apa? Kalau sampai panennya gagal gara-gara kita teledor dengan sawah kita. Ya. Kalau panjenengan pedagang, buka toko, buka lapak, ya, buka warung, berangkat pagi atau pulang sore atau berangkat sore pulang malam, itu termasuk bagian dari ketaatan yang perlu sabar. Istri pun demikian, ya, para istri. Dalam definisi yang pertama ini, sabar menjadi seorang istri. Ya. Sabar dengan seluruh permintaan suami. Ya. Sabar dengan seluruh potensi diri yang berpotensi untuk maksiat. Itu sabar. Dan terus berlatih ikhlas, kan? Ada 3 tadi, ya. Di poin pertama definisi sabar. Wa ri'ayatiha ikhlasan, terus ikhlas, terus ikhlas. Ya. Ya. Wa tahsiniha ilman tadi. Bentuk apa? Di antara makna sabar, terus membaguskan diri. Ya mungkin selama ini apa? Baru 60%. Ayo, bagaimana terus kita belajar sehingga bisa menjadi 70% kita melaksanakan tugas kita sebagai istri ini. Terus belajar, terus belajar, terus belajar. Maka saya sepakat dengan salah satu ahli ilmu yang mengatakan hati-hati jangan sampai kita belajar ini dibatasi dengan S1, S2, S3. Seakan-akan kalau sudah S3, apalagi sudah bergelar profesor doktor, tidak ada tugas belajar, tidak. Dalam konteks seorang muslim, ya, karena ittaqullaha haqqa tuqatih itu lainnya adalah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka bagi seorang muslim yang beriman, batas akhir dia belajar ya saat dia mati. Bukankah saat sakaratul maut kita masih perlu bimbingan anak, istri atau keluarga kita untuk ditalkin, kan? Siapa di antara kita berani, wis, nah, nanti kalau ayah sakaratul maut bisa ditalkin ya, ayah sudah bisa. Siapa yang berani mendeklarasikan diri di antara kita? Nggak perlu belajar talqin saat sakaratul maut. Nah, setiap kita butuh, Pak.
para suami, para istri, setiap kita butuh bantuan anak kita atau istri kita atau keluarga kita siapapun untuk ditalkin saat kita ihtidhar itu kan berarti belajar. Ya. Maka wala tamutunna illa wa antum muslimun, belajar menjadi muslim sampai mati, belajar menjadi seorang muslimah pun sama demikian, menjadi seorang istri suami sama, belajarnya sampai mati. Ya. Monggo, kalau panjenengan harus gabung dengan sebuah grup medsos, grup WhatsApp, Facebook atau yang lain, coba grup-grup yang bisa mengupgrade keilmuan kita menjadi seorang suami, menjadi seorang istri, ya, melengkapi kekurangan ilmu kita menjadi dalam seorang ayah atau seorang ibu, seorang bunda. Ya. Tentu itu tidak menggugurkan tugas kita taklim offline seperti ini ya, karena berkahnya juga berbeda. Tapi itu adalah ikhtiar kita. Ya. Mungkin suami apa? Dari 4 kewajiban tadi, yang paling sulit dikerjakan, ini saya kayaknya dari sekian tugas suami, yang paling berat tugas saya adalah dalam memutuskan satu keputusan. Poin hakim. Waktu itu tugas suami. Ya, jenengan bergabung dengan komunitas-komunitas yang sekiranya atau belajar ilmu yang sekiranya membuat kita jadi berani membuat keputusan. Idul Fitri tahun ini kita tidak mudik. Nah, itu keputusan ada di tangan suami itu. Misalnya, ya, Idul Fitri tahun ini kita mudik hanya ke rumah kampung yang di Kediri misalnya, tidak ke yang rumah di Sidoarjo, tidak, karena Sidoarjo zona merah. Itu keputusan di suami, itu harus dilatih, terus berlatih, belajar, terus belajar. Ini sabar, dan itu perlu ilmu. Ibu-ibu belajar ilmu memasak, ya, monggo belajar. Belajar membuat sambal, ya, mungkin sambal yang enak itu seperti apa, monggo belajar, nggak apa-apa. Belajar nata rumah, monggo belajar bareng-bareng. Ya. Semua ilmu yang kita butuhkan untuk menggenapkan tugas kita 100% menjadi suami, itu menjadi wajib bagi kita. Seluruh ilmu yang kita butuhkan agar genap kita 100% menjadi seorang istri yang ideal, itu harus kita pelajari. Jika memang di online nggak ada atau tidak cukup, monggo belajar yang di offline. Ya. Kalau suami, ya dikomunikasikan dengan istri. Kalau istri juga izin, ayah, aku ingin bisa belajar apa gitu ya, agar tugasku sebagai seorang istri ini bisa lebih baik. Boleh nggak? Oh nggak perlu, sudah cukup tak ajari, saya punya ilmunya, sudah. Tapi jika suami juga nggak punya ilmunya, ya silakan belajar di luar. Terutama ilmu syar'i ya. Karena nanti ada tugas wiqayah aninar, tugas menjaga istri dan anak-anak dari neraka, ini kan tugas berat. Itu kan menuntut seorang suami paham ilmu syariat semuanya. Masalahnya ini. Ya, saya ulangi. Tugas suami yang nomor 4, al-wiqayah, yang At-Tahrim ayat 6 itu, ku anfusakum wa ahlikum naro, itu dalam kondisi ideal menuntut kita untuk menguasai ilmu syariat kan. Ustaz, saya dulu jurusan matematika misalnya. Enggak peduli. Jenengan jurusan matematika, jenengan jurusan ekonomi, jenengan jurusan pertanian atau peternakan. Tapi ketika jenengan menjadi seorang suami, oleh Allah dikasih tugas ku anfusakum wa ahlikum naro. Menjaga diri dan keluarga dari nerakanya Allah. Dan itu modalnya kan paham ilmu syariat. Ustaz, kalau saya belum menguasai ilmu syariat, bahkan sangat minim, ya persilakan istri belajar ilmu syariat dari orang lain.
Plus panjenengan juga kemudian juga belajar, sama-sama belajarnya. Jangan istri disuruh belajar ilmu syariat dari orang lain, jenengan sebagai suami tidak belajar, tidak. Ya. Baik, ini sabar definisi yang pertama. Nanti tugas menjadi seorang ayah, waduh ilmunya lebih banyak lagi. Jadi seorang bunda, tugasnya juga besar sekali. Kalau di dalam fikih al-wajiz, itu ada satu bab tugas suami, ilmu yang harus dipelajari suami, yaitu ketika mau nambah istri, itu ilmunya lebih banyak lagi. Ya. Jadi syariat ini nggak sembarangan ternyata. Ya. Syariatnya nggak sembarangan. Jadi antara Pak Hakim dengan Pak Sugi ini ilmunya yang harus dipelajari lebih banyak Pak Sugi. Ini bukan saya yang mengatakan. Ya. Itu kitabnya ada di rumah, tebel. Ya. Karena memang beda. Sama nggih, panjenengan yang punya anak satu dengan anak dua, ilmunya kan beda nggih. Bagi yang punya anak satu, belum punya syariat untuk adil. Tapi kalau sudah punya anak dua, anak tiga, masih ingat nggih? Ada seorang sahabat itu datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, tolong menjadi saksi. Aku memberikan anakku ini satu hadiah ini. Kemudian Rasulullah bertanya, apakah engkau juga memberikan hadiah yang sama kepada anak-anakmu yang lain? Tidak ya Rasulullah. Cuma anakku ini yang tak kasih bingkisan ini. Pemberi ini cuma anakku ini. Artinya pilih kasih. Nah, itu Rasulullah nggak mau kan? Jadi kalau anak sudah lebih dari satu, entah laki-laki, entah perempuan, maka jadi baru lagi harus belajar. Karena anak kita kan masih usia kecil ya. Ilmu itu harus anak kita usia 5 tahun. Bagaimana mendidik anak usia 5 tahun itu yang harus kita pelajari. Usia 10 tahun, usia sudah balik, mau menikah, itu kan semuanya ada ilmunya. Bagaimana menjadi ayah, bagaimana menjadi ibu, bagi seorang anak yang sudah usia 17 tahun. Yang kemarin di madrasah itu sudah menikah itu. Nah, itu kan perlu ilmu. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, hafizakumullah, panjenengan sibuk ngaji, sibuk belajar, mencari ilmu, menjadi seorang ayah ini, itu bagian dari sabar. Yang jika itu jenengan enggan, kita lalai, saya lalai, nggak mau belajar itu maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi kita mendidik anak kita tanpa ilmu kan, dan itu kemaksiatan di hadapan Allah Taala. Hati-hati dengan prinsip mengalir bagaikan air. Ya. Ini filosofi yang sering kita dengar, tapi hati-hati. Mengalir itu harus mengalir mengikuti wahyu. Bukan mengalir mengikuti air. Karena air itu tergantung di mana yang lebih rendah. Kalau lebih rendahnya ke timur ya, air itu mengalir ke timur. Kalau yang lebih rendah ke barat ya ke barat. Enggak. Muslim itu mengalir mengikuti wahyu. Syariatnya ke timur, meskipun alirnya mengalirnya ke barat. Ya. Wahyu mengatakan jalan lurus. Wahyu mengatakan jalan lurus. Tapi airnya biasanya putar balik. Enggak, tetap jalan lurus. Nah ini yang perlu di... Makanya seorang muslim tidak pernah berhenti belajar. Sudah banyak kitab-kitab para ulama yang membahas masalah bagaimana mendidik anak di tiap jenjang usia. Ya. Dr. Jamal Abdurrahman itu ada kitab. Syekh Muhammad Nur Suwaid juga sudah setiap
Ustaz, anak saya umur 6 tahun. Ilmu yang saya pelajari apa? Ini ada. Ulama sudah. Anak saya sudah umur 15 tahun. Apa ilmunya? Ini sudah. Sudah di Masya Allah. Dan Nabi SAW sudah begitu luar biasa menjadi panduan bagi kita. Saya belum punya banyak ilmunya, maka kita bareng-bareng belajar. Baik, kita lanjutkan yang nomor 2. Tadi kan definisi sabar yang pertama ya. Saya masih pada definisi sabar yang pertama. Al-muhafadzatu habsun nafsi ala ta'atillah. Mengkondisikan diri, menjaga diri untuk senantiasa taat kepada Allah bil muhafadzati 'alaiha dawaman, agar terus continue dalam mentaati Allah, wa ri'ayatiha ikhlasan, dan agar terus terjaga niat ikhlasnya, dan wa tahsinnya ilman, dan terus bisa tambah baik ilmunya. Ini sabar. Ya. Jadi yang sudah sarjana jangan cukup saya sudah sarjana nggak perlu belajar, nggak perlu belajar. Baik, definisi sabar yang berikutnya. Ini sebenarnya kalau di kitabnya ini lanjut nih, bersambung, tapi ke Bapak Ibu saya pecah poin per poin biar gampang. Berikutnya waqafun nafsi 'anil ma'asi. Waqafun nafsi 'anil ma'asi. Kaf itu gini. Menahan untuk tidak bermaksiat. Ya. Wasabatuha, dan kokohnya diri fi muqabalati syahawati, dalam menghadapi syahwat, wa muqawamatil hawa, dan melawan hawa. Definisi nomor 2, saya ulangi. Waqafun nafsi 'anil ma'asi wa thabatuha fi muqabalati syahawati wa muqawamatil hawa. Menjaga diri untuk tidak berbuat maksiat dan mengokohkan diri dalam muqabalah. Muqabalah itu qabalah itu tatapan, ya. Syahwat, wa muqawamatil hawa, dan melawan hawa. Bapak Ibu hafizakumullah, di sini saya Salim bin Tahlilali membedakan mana syahwat, mana hawa nafsu. Mana syahwat, mana hawa nafsu. Kalau syahwat, beliau pakai kata-kata muqabalah. Kalau hawa, pakai kata-kata muqawamah. Oke, nanti kita bahas di pembahasan urutannya. Sekarang kita mulai dari waqafun nafsi 'anil ma'asi. Menahan diri dari berbuat maksiat. Ya. Ini juga bagian dari sabar. Menahan diri untuk tidak berbuat maksiat. Ini juga bagian dari sabar. Kalau panjenengan sudah tahu dalam konteks muslim dan muslimah, sekarang coba saya akan lebih fokus menahan diri dalam maksiat dalam konteks suami istri. Karena kan temanya kita suami istri dan rumah tangga. Nih. Menahan diri untuk tidak berbuat maksiat dalam konteks suami istri itu seperti apa? Ya. Tadi kan bapak-bapak, para suami dapat tugas 4 nih dari Allah. Qawamah, saya ulang-ulangi terus ini, biar jenengan nggak lupa, saya juga nggak lupa. Qawamah, mu'asyarah, qawamah, kepemimpinan tadi, mu'asyarah, berinteraksi, hidup berumah tangga, nafkah, memberikan nafkah, dan wiqayah aninar, menjaga diri neraka. Ini kan tugas besarnya nanti 4 ya, meskipun nanti bisa diperinci-perinci. 4 ini kan. Lalai dari ini kan namanya maksiat. Lalai dari ini namanya maksiat. Istri pun demikian, sama kan tadi. Ya. Kalau dalam hadis yang lain ada tambahan, idza nazartaha sarratka. Ya. Selain menjaga kemaluan dan mentaati suami, istri punya tugas ketika Rasul ditanya kriteria wanita salihah, idza nazartaha sarratka. Jika engkau melihatnya, istrimu membuat kamu senang. Jadi membuat senang suami itu ibadah. Sebaliknya, membuat sedih atau tidak membuat senang saat dipandang suami itu menjadi sebuah kemaksiatan dalam konteks suami istri.
Nah, jenengan tetap melaksanakan tugas-tugas istri, ya, itu ibadah. Ya. Sebaliknya ada satu tugas istri, ya, tidak dilaksanakan, itu bisa menjadi sebuah potensi maksiat. Apakah dilihat tidak membuat senang, tidak menjaga kehormatan, atau tidak mentaati suami. Itu sebuah kemaksiatan. Nah, jadi belum tadi tugas seorang ayah ya. Ada istri bermaksiat, ada anak bermaksiat kepada Allah. Kok suami panjenengan? Ini tugas apa ini? Ini tes. Bapak-bapak atau anak-anak sedang bermaksiat kepada Allah. Jenengan diamkan. Dari keempat tugas suami tadi, ini poin mana? Nomor 1, qawamah, muasyarah bil ma'ruf, nafkah atau wiqayah anin nafkah atau wiqayah anin Termasuk poin pertama ya. Kan poin qawamah itu luas. Salah satunya mu'adib, tidak wajib meluruskan jika dia bengkok. Jadi melanggar dua tugas. Ya tugas qawamah, ya tugas wiqayah. Apalagi nanti tugas individu kita mesti kan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Maka tidak heran Bapak Ibu hafizakumullah ketika Rasulullah SAW memaksa cucu beliau memuntahkan kurma kan? Karena itu kurma sedekah. Ahlul bait nggak boleh makan sedekah. Maka beliau berani memaksa. Ya. Nah, ini pelajaran besar ya. Ya. Mari kita lihat potensi maksiat di rumah kita yang dilakukan oleh kita, yang mudah dilakukan oleh anak kita, dilakukan oleh istri kita. Potensi-potensi itu kita jaga benar. Karena kalau kita lalai, ya, wah kita bermaksiat kepada Allah. Ya. Ustaz, kalau saya sering lembur, Ustaz, tugas lembur. Kalau tugas kantor kan berangkat pagi pulang sore. Nah terus yang beri ayah gimana? Lah ini pentingnya mendidik keluarga tidak kayak robot. Ya. Kalau mendidik kayak robot, ya taatnya itu kalau ada kita aja kan. Tapi kalau nggak ada kita, bermaksiat lagi. Maka dalam Islam itu pendidikan bukan kayak robot, ya. Tapi pendidikan keimanan. Suatu saat kita nggak ada, suami nggak ada misalnya, istri tetap menjaga kehormatannya. Istri tetap menjaga harta suaminya. Itu kan definisi dari solihah. Seorang istri itu nggih. Ya. Ketika Rasul menyatakan seorang istri itu ra'iyatun fi baiti zaujiha. Kalau laki-laki kan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih ya. Setiap kalian pemimpin, ra'in, penggembala, dan akan ditanya tentang gembalaannya. Nah, ketika membahas tentang istri, disebutkan wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha. Istri itu ra'iyah, penggembala di rumah suaminya. Wa mas'ulatun ya. An ra'iyatih, dan ditanya. Dan punya tanggung jawab maliha wa mali zaujiha. Kan kalau suami berangkat kerja, di rumah kan banyak aset-aset berharga nih. Ya. Nah, ini kan yang menjaga istri. Nah, jika ini teledor, ditinggal kerja keluar kota. Kalau istri enggak dikondisikan, kan bisa enggak amanah. Makanya di At-Tahrim ayat berapa itu? Istrinya Nabi Lut dan istrinya Nabi Nuh. Wa daraballahu masalan lilladzina kafarum ra'ata Nuhin wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdaini min ibadina shalihain fa khanatahuma ini. Istrinya Nabi Lut dan istrinya Nabi Nuh itu khianat. Istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut itu khianat. Falam yughniya anhuma minallahi syai'an. Wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Ini istrinya Nabi ya.
istrinya Nabi saja berpotensi untuk khianat. Apalagi kalau istri kita, bapak-bapak. Maka ibu-ibu ini juga harus kewaspadaan, ya. Waspada sekali. Jangan sampai menjadi istri yang khianat kepada suami. Ya. Nabi Nuh, Nabi Lut nggak bisa menyelamatkan. Karena ayatnya waqilat hulan nar ma'ad dakhilin. Masuklah neraka bersama orang-orang yang masuk. Nah, ini maksiat. Baik, saya lanjutkan. Sudah nggih? Menahan diri dari maksiat dalam konteks suami istri, dalam konteks ayah, dalam konteks ibu seperti itu. Kalau dalam konteks muslim muslimah, insya Allah panjenengan sudah paham. Ini bagian dari sabar. Ya. Ustaz, anak saya itu loh, Ustaz. Kok sering berkata-kata kotor? Ya diingatkan. Ini kan bentuk kemaksiatan nih, kata-kata jelek nih. Nah, terus menerus mengingatkan itu sabar, Pak. Sebaliknya jenengan, capek aku. Ingatkan terus. Nah, itu maksiat jenengan. Anak-anak kita berkata-kata kotor, wis kapopo wis. Silakan 1 jam kamu berkata-kata kotor. Ayah capek nih, Abi capek. Nah, itu maksiat kita. Ya. Ya. Anak-anak kita makan yang haram. Istri kita makan yang haram. Misalnya naudzubillah. Itu kan kita harus ingatkan kan? Ingatkan terus. Atau istri kita ghibah. Istri kita suka ngegosip. Kita kan harus terus mengingatkan. Kalau istri kita sehari ngegosip 10 kali, ya berapa kali ngingatkan ya? Ya 10 kali. Aku capek aku wis. Aku tak ingatkan kamu 8 kali ya. 2 kali harus gak kuat aku. Ya, habis. Ya. Ini kafun nafsi anil ma'asi. Berikutnya wasaba tuha fi muqabalati syahwat. Ya. Kokohnya diri dalam menghadapi syahwat. Bapak Ibu hafizakumullah. Setiap kita oleh Allah diberi syahwat. Bagaimana di Ali Imran itu ya. Zuyyina linnas hubbus syahwat. Setiap manusia diberi syahwat oleh Allah. Ini yang membedakan kita dengan para malaikat. Ya. Nah, syahwat itu oleh Allah diizinkan dalam batas tertentu. Paham? Saya ulangi. Syahwat itu boleh dalam batas tertentu. Melewati batas itu sudah nggak boleh. Contoh paling gampang ya, makan, minum, itu syahwat. Dalam batas tertentu itu memang diizinkan. Tapi melewati batas itu sudah nggak diperkenankan. Ini syahwat. Fi muqabalati syahwat. Adapun hawa wa muqawamatil hawa. Di sini dibedakan, nggih. Kokoh dalam menghadapi syahwat dan kokoh dalam melawan hawa. Kalau hawa ini yang jelas-jelas nggak boleh. Bisa dipahami bedanya syahwat dengan hawa nafsu? Ya. Kalau hawa itu mesti nggak boleh. Ya. Makanya di sini disebutkan bahwa muqawamatil hawa. Kalau nafsu itu harus diperangi. Saya contohkan biar gampang dalam hal makan atau minum, ya, makan minum untuk membedakan mana syahwat, mana hawa. Teh manis 1 gelas itu syahwat yang masih boleh. Teh manis 5 gelas itu sudah syahwat yang nggak boleh. Khomer 1 gelas itu hawa. Bisa dibedakan mana syahwat? Jangan pernah hadir ke prasmanan Ibu Bapak. Pernikahan prasmanan kan banyak itu. Itu halal semua. Tapi itu syahwat.
Itu syahwat. Cukup dengan 1 piring, maksimal 2 piring. Kalau sayang ya, mungkin beberapa orang bisa 3 piring, masih muat. Sudah. Lebih dari itu sudah syahwat. Sudah melewati batas syahwat yang diizinkan. Dari yang hawa, tadi yang haram-haram. Ya. Lihat di medsos, sate babi kok enak lah. Hawa. Nah, dengan menahan diri itu sabar. Sabar. Ya, mungkin perlu dilatih ya. Nanti kalau sudah wabah corona ini sudah selesai, belajar sabar kita, mengkondisikan istri, mengkondisikan anak-anak. Karena dari itu pulang-pulang sakit perut. Ini konteks sabar dalam rumah tangga. Ya. Dalam pernikahan, ya syahwatnya maksimal 4. Lebih dari itu nggak boleh. Ya. Nggak boleh. Baik. Maaf, waktunya habis. Jam berapa? Jam berapa? Baik, masih ada satu tema lagi. Warridho biqadaillahi wa qadrihi duna syaqwa fihi. Tema sabar yang sabar yang berikutnya itu ridho dengan ketentuan Allah dan takdirnya tanpa mengeluh. Ya. Ini juga makna sabar. Bagaimana hari ini sangat kita rasakan. Ya. Ridho dengan kodoknya Allah. Bapak Ibu, saya tanya ke panjenengan, virus corona yang menghinggapi negeri kita hari ini dan juga negeri-negeri muslim yang lain, apakah ini sudah ditentukan oleh Allah dulu sebelum kita diciptakan? Ya, sampun Pak. Ini disebut kodok. Ketentuan Allah sejak zaman azali sebelum kita diciptakan sudah ditentukan. Indonesia, Kediri, Jawa Timur, Pare terkena wabah. Sudah ditentukan dulu Pak. Sudah zaman dulu sudah ditentukan Bapak Ibu hafizakumullah. Ya. Dan tahun 2019 akhir berlanjut ke 2000 awal benar-benar terjadi itu takdir. Nah, kita beriman itu dan itu rukun iman kita kan? Rukun iman yang nomor 6. Nah, ridho menerima, ya Allah saya ridho dengan takdirmu ini. Itu apa sabar namanya. Ustaz kan penghasilan menurun, omset bisnis menurun, kena PHK, dan seterusnya. Makan 2 kali sehari dari 3 kali jadi 2. Ya, itu konsekuensi dari ridho itu. Semoga Allah menjaga kesabaran kita. Dan belum sampai kita pada level makan kurma air saja belum pernah ya. Ibu-ibu, mungkin penghasilan suami panjenengan berkurang. Nafkah dari istri panjenengan mungkin berkurang. Nafkah bulanan dari suami berkurang. Yang jenengan nafkah harian mungkin ada yang dikasih uang suami tiap hari berkurang. Tapi masih bisa makan nasi, alhamdulillah. Pecel, alhamdulillah. Dulu Bunda Aisyah kita pernah mengatakan dan nggak pernah ngeluh kepada Rasulullah. Adalah dulu rumah kami pernah 2 bulan. 2 bulan tidak mengepul dapur. Kami cuma makan aswadain. Apa aswadain itu? Satu berwarna aswadain, 2 hitam. Maksudnya hitam dan putih. Apa? Kurma dan air. Itu Nabi kita. Ya. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Pernah 2 bulan hanya makan kurma dan air. Kita tidak minta, ya Allah, saya ingin bisa. Tidak, kita nggak minta itu. Tapi kan takdir Allah bisa jadi gitu ya. Na'udzubillah, semoga wabah ini kita semua berdoa semoga selesai. Ini akan berlangsung lama. Sehingga penghasilan bisnis kita, pertanian kita kena PHK macam-macam sehingga merosot, nggak bisa lagi beli beras, ya. Cuma bisa beli kurma, nggak bisa lagi beli teh, nggak bisa beli kopi, nggak bisa ngopi lagi, bisa cuma air putih.
Sudah ada contoh dari Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kan perlu sabar. Kalau kita suami, itu yang pertama, Pak. Jenengan yang pertama harus bisa sabar. Mungkin mulai sekarang sudah disampaikan. Istriku, anak-anakku, wabah ini takdir dari Allah ya, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini para ahli sudah pontang-panting berusaha menanggulangi. Kita samina wa ta'na adalah dengan para ahli. Diceritakan, Pak, bagaimana Rasulullah dulu diboikot. Hanya bisa makan rumput kan? Masih ingat? Rasul diboikot, makan rumput di kota Makkah sampai para sahabat itu curhat. Mulut beliau, para sahabat itu sampai luka-luka. Makan rumput idkhir. Kita belum makan rumput, Pak. Ustaz, sawi itu kan rumput. Tapi sawi kita bukan sawi rumput ya. Sawi enak kita. Ya. Ya, para sahabat dulu sampai makan rumput. Ya. Nah, ini kita kisahkan. Nah, ini pentingnya berkisah ya bagi para ayah, para suami di rumah, para bunda. Terus sering kisahkan betapa orang-orang beriman dulu menghadapi ujian dari Allah jauh lebih berat dari musibah corona ini. Ya. Ya. Ini musibah masalah makan ya ini. Kita levelnya memang musibah masalah makan. Level kita ini ujian masalah makan. Kalau dulu para sahabat, apalagi generasi umat-umat sebelumnya itu sudah ujiannya bukan masalah makan minum sudah, tapi masalah nyawa kan. Ada yang digergaji kan, ditanam separuh juga digergaji. Ada yang apa? Ditanam terus digergaji. Kalau saya waktu itu juga belum ada gergaji listrik ya. Gergajinya zaman yang Andalusia dulu, ketika Andalusia dikalahkan oleh Spanyol, itu kan apa itu? Pengadilan apa namanya itu? Inkuisisi. Ada yang digergaji. Kalau saya manual grek. Ada yang dikuliti dengan sisir besi sampai hilang kulitnya tinggal daging. Kalau jangan pernah boleng gitu ya, boleng. Masya Allah berarti kan. Ujian generasi kita sudah seperti itu. Maka ketika para sahabat saat diboikot di kota Makkah, ya Rasulullah, mata Nasrullah, kapan pertolongan Allah? Ya. Akhirnya turun itu kan am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu. Ini kita belum apa-apa, ini baru kita masih bisa makan ini meskipun cuma rumput. Generasi dulu Masya Allah luar biasa. Itu ada kan alat-alat penyiksaannya sekarang masih dimuseumkan. Enggak manusiawi banget pokoknya. Jangan enggak manusiawi juga enggak hewani. Hewan aja enggak seperti itu gitu ya. Nah, kita berharap Bapak Ibu hafizakumullah, takdir Allah berupa wabah yang menimpa negeri ini, menimpa keluarga kita, menimpa muslimin semuanya segera disembuhkan oleh Allah, diangkat oleh Allah Ta'ala. Tapi kita juga siapkan kondisi keluarga kita. Ya. Kondisi kita. Ya, baca literatur itu ada dulu di Spanyol, ya, tahun berapa itu? Flu Spanyol itu 2 tahun. Flu Spanyol, ya kita tidak berharap wabah ini 2 tahun ya, tapi kita harus, iman kita harus kita kokohkan lagi. Karena ini berbicara tentang sabar, ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini belum bicara nanti ketika akhir zaman ada dajjal ya. Enggak ada hujan turun, tumbuh-tumbuhan enggak muncul, ya opo. Masih ingat sabarnya waktu itu apa? Harus bapak-bapak harus tahu ini. Enggak ada makanan, enggak ada minuman. Ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu tahu apa? Nanti saat ada dajjal, kemudian nggak ada minuman, nggak ada makanan. Pilihannya ikut dajjal atau kelaparan. Pilihannya itu. Ya kan? Apa? Apa makanan orang beriman waktu itu? Apa, Pak? Tasbih. Tasbih. Ini pelajaran. Ini pelajaran. Mungkin kita hari ini sudah mulai latihan berlapar-lapar. Banyak tasbih. Itu yang diajarkan Nabi SAW ketika nanti kita menghadapi kelaparan di masa dajjal. Yang kalau Dajjal bilang tumbuh gitu tanaman, hujan. Itu kaum muslimin yang kokoh imannya nggak mau ikut Dajjal, itu kelaparan. Rasul memerintahkan tasbih. Yang dengan itu kaum muslimin jadi kenyang. Nah, ini kan bisa kita praktekkan hari ini. Mungkin kita nahan. Yang biasanya mungkin makan 3 kali sehari jadi 2 kali sehari. Biasanya makan itu kalau perut kita 1,5 piring, jadi tinggal 1 piring. Ini kan masih lumayan ya, tapi nggak apa-apa. Berita-berita nubuah, baik yang lampau, kondisi umat-umat terdahulu yang sabar dengan keimanannya, dan berita-berita nubuah untuk masa yang datang,
orang-orang yang sabar, kita ceritakan ke anak-anak kita. Ini bagian dari ar-ridha bi qada'illahi wa qadari duna syakwa ini, tanpa mengeluh. Tanpa mengeluh. Meskipun di Al-Quran juga ada orang mengeluh, ya. Tapi innama ashku basti wa huzni ilallah. Kalau mengeluh, monggo mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mengeluh kepada Allah. Allah taala shawab, mungkin ini pembahasan kita tentang sabar di kitab Riyadhus Shalihin. Sebagai catatan, saya tidak bahas hadis per hadis, ya. Kalau pembahasan hadis per hadis, insya Allah sudah banyak, ya, yang online di YouTube, banyak kajian online Riyadhus Shalihin, dan mungkin kajian-kajian yang kita ikuti dulu seperti itu. Hadis satu persatu dikaji. Monggo, mungkin nanti saya sebutkan salah satu beberapa saja hadis-hadis yang di Riyadhus Shalihin. Sudah banyak kitabnya yang online, banyak juga yang terjemahan Riyadhus Shalihin juga sudah banyak. Silakan ayah bunda dibaca hadis-hadis persatu, semoga itu bisa, ya. Lagi keimanan kita, ya, dalam berumah tangga sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, dan sebagai seorang ayah atau seorang bunda. Kalau dalam sholat mungkin itu ada pertanyaan mungkin dari ibu-ibu yang di rumah atau bapak-bapak di sini, ibu-ibu diskusi aja, gitu. Mungkin tidak saya yang jawab. Mungkin nanti ada Ustadz Hakim ini, ada Ustadz Suki yang menjawab nanti ibu-ibu. Ada di baik. Kalau tidak ada, saya cukupkan. Mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin itu senjatanya doa, ya. Ini doa sebelum segala sesuatu, ya. Mungkin kita punya ilmu. Bapak-bapak, kita sudah punya ilmu menjadi seorang ayah. Kita sudah punya ilmu sebagai seorang istri. Kita sudah punya ilmu sebagai seorang suami, menjadi seorang bunda, sudah punya ilmunya. Tapi kalau tanpa bantuan dari Allah, itu nggak berlaku itu ilmu, ya. Maka kenapa kita terus berdoa kepada Allah agar Allah terus menolong kita hari-hari menjadi seorang suami, hari-hari menjadi seorang istri, hari-hari menjadi seorang ayah, hari-hari menjadi seorang bunda, hari-hari menjadi wali santri, ya. Ini harus kita perkokoh dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh dhalimin. Ya Allah, ampunilah dosa kami, selama ini kami belum bisa berbuat maksimal dalam beribadah kami. Ampunilah ayah ibu kami, baik yang masih hidup atau yang sudah wafat. Sayangi mereka berdua, ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami sejak masih kecil. Ya Allah, masih banyak kekhilafan dosa kami, baik sebagai suami, baik sebagai istri, baik sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu. Masih banyak kewajiban-kewajiban kami yang belum kami laksanakan. Ampunilah kesalahan kami, ya Allah, dan beri kami ilmu, beri kami kekuatan, beri kami kemudahan untuk bisa melaksanakan tugas kami secara benar sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu dari rumah tangga kami. Allahumma inna nahnu ibadik, banu ibadik, banu imaik, nawasina biyadik, madin fina hukmuk, adlun fina qada'uk. Nas'aluka Allahumma bikulli ismin huwa lak, samaita bihi nafsak, aw anzaltahu fi kitabik, aw 'allamtahu ahada min khalqik, aw ista'sarta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak, an taj'al al-Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikan kami, keluarga yang beriman, keluarga yang bertauhid, keluarga yang ahli Al-Qur'an, ahli puasa, ahli ibadah. Wala taj'alna wa iyyahum min ahli syirki wala ahli maksiyah wala ahli kufri, dan jangan jadikan kami, ya Allah, keluarga kami, jangan jadikan kami keluarga ahli kesyirikan,
ahli kekufuran, ahli kemaksiatan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan kami suami-suami yang qurrata a'yun. Jadikan kami istri-istri yang qurrata a'yun. Jadikan kami pasangan yang qurrata a'yun bagi pasangan kami ya Allah. Jadikan kami ayah yang qurrata a'yun. Jadikan kami ibu yang qurrata a'yun. Karuniakan kami ya Allah keturunan yang qurrata a'yun dan jadikan kami pemimpin orang-orang bertakwa. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hizzid dunya wa adzabil akhirah. Ya Allah, karuniakan ya, kami yang baik di setiap akhir kehidupan kami. Perbaiki ya Allah setiap yang akhir dari kehidupan kami dan selamatkan kami dari kehinaan dunia yang hina ini, dari kefanaan dunia yang fana ini, dan selamatkan kami dari azab neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma taqabbal minna a'malana, siyamana, qiyamana, ruku'ana, wa sujudan. Ya Allah, terimalah seluruh ibadah kami, puasa kami, infak, sedekah, salat, tilawah kami ya Allah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ya Allah, jagalah keluarga besar Kutab Al-Fatih Kediri, para pengelola, para asatid, ustadzat, para wali santri, semuanya ya Allah. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup kajian pagi hari ini dengan hamdalah dan penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.